Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai detik malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati aku nenek mama dan gadang bersahabat tua, alim ulama cadik pandai, suluh pendam dalam nagari, kaum ibu bodoh kandung limpape rumanan gadang, para pemuda, para pemudi, anak-anak kita, santri pesantren Ramadan umumnya dan khususnya yang berada di dalam musola Al-Amin. Ini sepeda orang tua. Saudara limu wadah. Hati-hati namanya ndak. Parui kanyang matuh mengantuk ipiangin kencang lo. Lewat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah kini awak lebih kurang 7 balik Ramadan. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita berharap diberikan kekuatan oleh Allah untuk ibadah-ibadah yang akan datang nantinya. Bagi yang sakit kita doakan semoga beliau cepat sehat dan sembuh. Bagi yang belum sempat datang ke rumah ibadah, kita berharap mudah-mudahan bisa datang untuk hari-hari yang akan datang nantinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini terang Bu? Yang di belakang ini terang? Di balik tonggak ini nampak? Balik tonggak nampak yuk. Kalau tidak nampak, masak setonggak itu Bu. Tidak bisa dong? Bahasa saya dari tonggak itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita tidak lama-lama, karena awak lama ngantuk lalitak nampaknya lah. Apalagi siang pada kencang loh. Jadi ya lebih kurang kalau nuzul ini lebih kurang sekitar sampai jam 12 lah. Telok Bu. Sampai jam 12 telok. Jam 1. Jam 2. Hebat telok. Hebat ya. Malayin saja nanti yo. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Baik, yang kau mencatat silakan catat. Catat siaran antakana begode. Kajian kita sekarang adalah bicara masalah nuzul Al-Quran. Sekarang kita adalah memperingati nuzul Al-Quran. Nazala itu bahasa Arab,
yunazzilu tanzila. Jadi nazalah itu, nuzul itu adalah turunnya Al-Quran, peristiwa sejarah turunnya Al-Quran. Biasanya kalau nuzul Al-Quran kok ibu-ibu biasanya mampu onde-onde saya mah. Dah bu, onde-onde kalau indah lebih bugi loh ya. Biasanya tapi nasihat sama kayak gitu. Kalau sudah mengaji begitu kan, mulai kantor ketiga, bayi makan melihat gitu kan. Gitu. Tapi kalau ada, jangan dikeluarkan dulu, nanti aja keluarkannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nuzul Al-Quran adalah peristiwa tentang sejarah turunnya Al-Quran itu sendiri. Itu terjadi adalah pada bulan Ramadan. Tapi dah Ramadan ini dah Ramadan dulu di zaman Rasul 17 Ramadan. Sekarang kita memperingatinya aja lagi, sejarahnya, sirah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa kita selalu memperingati nuzul Al-Quran itu? Agar bisa kita mengambil pelajaran, pedoman, i'tibar, hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya untuk kita jadikan ibrah atau pelajaran dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alhamdulillah untung layado Al-Quran kok. Bu, mencari kamar ibu. Ani. Untung layado Al-Quran kok. Kalau tidak ada Al-Quran ini, itu bagaikan balayah tanpa nakoda. Sedang lain pakai nakoda hilang yuk. Yang sebut Pak. Yang sebut ada ya. Kita doakan yang muslim yang ikut ke sana kemarin, mudah-mudahan beliau itu dalam syahid. Layaduna koda leilang yo. Apalagi kalau tak ada. Alhamdulillah Allah maha besar dari segala-galanya. Diciptakan manusia, dijadikan alam jagat raya ini, kemudian diutus seorang nabi dan rasul. Bukan hanya seorang, banyak para nabi dan rasul. Tapi yang terhebat itu adalah Rasulullah. Kemudian bukan hanya diutus rasul, diutus lagi petunjuk. Makanya pembukaan dari Al-Quran itu adalah hudan linas, petunjuk bagi manusia. Sia saja manusianya, leurangnya asa mengambil pedoman ke Al-Quran dijamin selamanya. Setidaknya di dunia saya dulu banyak, mohon maaf, di lingkungan kita ada orang yang non ya. Nah ini kajian kita adalah tinjauan kacamata Islam. Banyak ternyata orang-orang Yahudi yang mengambil pedoman terhadap Al-Quran, dia sukses, setidaknya sukses di dunia. Apalagi kalau dia seorang Islam berpedoman kepada Al-Quran, bukan hanya dunia saja, dunia akhirat. Kelebihan orang Islam kan seperti itu, meyakini ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Itu kelebihannya. Kalau orang-orang orientalis dia tidak percaya itu, nggak ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Hadirin kaum muslimin, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita pedomani terhadap Al-Quran itu sendiri. Pertama, Al-Quran itu adalah sebagai sumber kehidupan manusia yang tidak ada tandingannya. Hadirin,
siapa saja manusianya kalau mempedomani Al-Quran maka dia akan selamat, baik selamat di dunia ataupun keselamatan di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Al-Quran itu tidak ada tandingannya. Kalau membaca kitab-kitab yang lain, membaca Quran itu tidak ada nilai pahalanya. Membaca majalah, membaca surat-surat kabar, tetapi kalau membaca Al-Quran itu dihitung sebagai nilai pahala di hadapan Allah. Inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a min kitabillah, siapa yang membaca dari kitab Allah Al-Quran, falahu hasanah, baginya adalah suatu kebaikan. Rasulullah melanjutkan, la aqulu, saya tidak mengatakan alif lamun harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, wa lamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Alif lam mim, sudah berapa huruf itu? 3. Nah, kalau kita berutuk membacanya pahalanya 10. Kalau 3 huruf berarti sudah 30. Apalagi bulan Ramadan. Jangankan itu, hadirin, jangankan membaca Al-Quran, mandanga bacaan Al-Quran saja, mandanga itu kita diberikan rahmat oleh Allah. Makanya jangan sampai kalau ada Al-Quran dibaca jangan mandanga hawa. Dengarkan. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'. Kalau ada Al-Quran itu dibacakan, dengarkan. Wa ansitu, wa ansit, diam. Kalau dengar, kalau diam, la'allakum turhamun, Allah akan berikan rahmatnya. Begitu rahasianya Al-Quran itu. Kalau kitab yang lain tidak ada jaminan. Oleh sebab itu sangat penting sekali, Al-Quran itu adalah kitab suci. Nah, kalau kitab suci berarti tidak ada tandingannya. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Nah, kalau kitab suci, maka sebelum menyentuh kitab suci itu harus suci dulu. Makanya tidak boleh singgung Al-Quran itu. Biasanya ada tertulis di sini itu la yamassuhu illal mutahharun. Biasanya ada dekat Al-Quran itu. Tidak boleh disentuh kecuali yang suci. Artinya apa? Bahwa menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, membawa Al-Quran itu ada adab. Kalau membawa kitab-kitab lain boleh,
sebagai sumber radikal, padahal dia orang Islam katanya. Tapi Al-Quran dipermainkannya. Nah itu kan sudah menentang aturan Allah itu. Ada Al-Quran dikatakan jilbab ada dalam Al-Quran. Oh, tidak cocok lagi. Bu, lihat aja Bu. Hukum menutup aurat itu apa? Wajib, haram, sunnah, makruh. Wajib, haram, wajib. Batasan aurat bagi wanita itu yang mana saja? Dari kepala sampai ke hidung. Bagaimana? Dari kepala sampai kaki. Bentuk pocong tuh. Kepala tutui, kaki tutui. Katakan anda dong. Orang India rumah. Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu yang simpelnya seperti itu dalam ilmu fikih. Jadi aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali muka, telapak tangan. Nah, kini awak disuruh pakai cadar gitu. Pakai apa namanya itu? Masker. Oh, masker gitu kan. Ya. Itu baik. Masker itu baik menjaga kesehatan kita. Apalagi kalau debu banyak. Hukum menutup aurat apa hukumnya? Wajib. Ayat dikecian wajib. Kalau di kerajuan berpahala ditinggalkan padoso. Ingat itu, kerjakan pahala, tinggalkan berdosa. Kalau aurat laki-laki apa batasannya? Hah? Apa batasannya? Dari paru sampai ke pusing. Paru pusing itu ini tuh. Udah kakak tuh. Dari paha sampai. Kok tahu awak laki-laki? Memang awak laki-laki. Ya, dari pusat sampai ke lutut. Tapi janganlah begitu. Masuk pusing ke lutut saja. Itu yang lainnya salat pakai singlet saja. Enggak lah. Yang bagusnya kan tutup seluruhnya. Ya, itu batasan aurat ilmu fikih itu mengaturnya. Hukumnya adalah wajib. Kalau wajib di kerajuan bapak lo ditinggalkan, kan hebat itu. Hei, mulai melangkah dari rumah, turun dari janjang, perempuan wanita muslimah itu wajib menutup aurat. Ada dalam Al-Quran. Sampai babalik pulang, pai ke pasaraya, pai ke rajo, pai kuliah, pai ke kantor, pai ke kadai, pai ke masajo, sampai balik pulang dia dalam keadaan berbuat pahala. Kan hebat itu. Saya lihat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 59, An-Nur 31. Dijelaskan Allah di sana. Jadi tata cara menutup aurat itu. Tapi ini kalau membuka aurat, adik-adik para remaja putri, ini penting itu. Kalau wajib tadi hukumnya, kalau membuka aurat awak turun dari rumah, baik ke kadai, baik ke pasar Balimpiang, pasar raya, baik ke rajo, baik kuliah, baik ke mazajo, membuka aurat sampai babalik pulang, dia dalam keadaan selalu berbuat dosa. Ya risikonya memang seperti itu. Atau baik kalau assalamualaikum salah awak taubat awak. Awak lah gaib Ustaz. Nggak ada cerita gaibnya loh. Yang aurat tuh memang gaib jodoh dibedakan. Oh kok aurat orang gaib rumah lah kali pui sedang orang paralu loh. Paralu. Kadang orang gaib kono melebih oke. Cari dari belakang bantu anak gadi gitu kan. Nggak tangguh lenggang-lenggong. Cari di buku lah kali pui sedang lah ya. Hati-hati juga. Ingat, wajib dari konsepnya.
Itu salah besar itu. Nggak ada budaya Arab. Arab itu nggak ada. Perintah Allah. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat, silakan lihat di YouTube. Saya sudah upload itu. Jilbab dalam sorotan, jilbab dipermasalahkan. Kan itu terjadi di Minangkabau, di Kota Padang, betul kan? Gara-gara kabau siku abah kubang, kan ilulu kasih kandangnya. Kabau itu dah kabau awak dong. Antara kabau orang malah itu udah ada. Hati-hati itu. Yang disorot kita itu perda syariah yang mengatur masalah keagamaan. Padahal dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan, ya ayuhan nabi, hai nabi. Jadi firman Allah itu turun perintah Allah melalui Jibril. Jibril nyampaikan kepada Rasulullah. Apa pesan Allah itu? Ya ayuhan nabi, qul, sampaikanlah, katakanlah, li azwajika, kepada istri-istrimu. Jadi di situ istri itu jamak. Kalau bini lebih dari ci. Jadi kalau ada ustaz, guru, buya, bini lebih dari ci, sampaikan kepada istri-istrimu. Bukan hanya istri itu, dua, lebih dari satu. Kalau walah istri awak, istri para nabi dan rasul, sialai wabanatika, turun kedua, anak-anak perempuanmu. Jadi bapak-bapak, kalau ada awak anak perempuan dititipkan Allah, sampaikan kayaknya, ya awak pakai keluar, pakai jilbab. Itu caranya. Ya awak pakai kuliah, tutup orang. Enggak boleh. Ini caranya. Anak siapa yang tak ayah jawaban nih. Dan awak dia tuh dia nak. Keponakan seperti mama kalau dimenang seperti itu. Jadi oleh sebab itu tutup aurat. Sampaikan kepada anak-anak perempuanmu. Itu perintah Allah. Al-Ahzab 59. Silakan Bapak Ibu lihat. Kau tidak salah awak aku. Nan ketiga, wanisail mu'minin, wanita-wanita orang yang beriman. Nah ini kewajiban kita itu. Seluruh kepada kaum wanita muslimah wajib menutup aurat. Perintah Allah. Baca banyak. Yudnina alaihinna min jalabihinna. Itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran semuanya itu. Hendaklah mereka mengulurkan kudungnya, apa namanya itu, karuduaknya ke dada mereka. Itu tata caranya itu. Nggak PKBN kamari itu, kini kan PKBN begitu. Betul, tacakia di buahnya itu. Tidak, tapi diulurkan. Itu adabnya. Nah kalau batu menutup aurat itu, kalau ibu-ibu ingin melihat kitabnya, ada judul kitabnya itu Kudung Gaul. Nah itu judulnya. Silakan dilihat. Ada 8 kriteria pakaian menurut standarisasi Islam. Kainnya harus tebal, dia harus longgar, tidak ketat, tidak sampi, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita jahiliyah, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Iko jangankan pakaian laki-laki, serawat jeans saja pakai. Coba jeans saja pakai serawat. Aku awak serawat jeans awak pakai, kan bahaya betul. Jadi penting. Itu ada semuanya dalam Al-Quran. Asia nak menyampaikan itu awak biasakan anak awak. Itu baru
lesan sadualahnya. Ada namanya les matematika. Apa? Matematika. Nah, itu les bahasa Inggris, les komputer, les futsal, les bola, les berenang, les menembak, les memanah. Dek saking banyak les kok sampai lesui dan aku di les oke. Aisyah mengaji mau Pak, anak awak izin mengaji, batu bu, inyompai les. Korban mengajinya dan di les, kepentingan dunia sesaat. Santia anak awak bahasa Inggris, hebatnya taekwondo, kungfu, karate, guru silatnya, hebatnya. Pas besok mati, masuk ke dalam kubur, nyatanya bahasa Inggris dari malaikat, buat isu tidak. Ayat ditanya salat. Awalu ma yuhasabu bi'abdi yawmal qiyamah as-salat. Salat yang pertama. Kalau tak percaya matilah dulu. Kalau tak wali dah boleh. Jadi salat itu penting. Kadang awak tak peduli dengan anak awak tentang salat. Bu, Bapak Ibu, awak les sayang Yona, Bu. Tidak ada orang doa. Kau satu malah yang tanya lu beranak lah doa. Les sayang Yona, Bu. Hanya dua les dia. Kalau les sayang Yona, selama yang dunia akhirat, tidak dunia saja doa. Ikut satu alat fasilitas dia kini. Dulu anak dilarang pakai handphone, kini harus pakai HP orangnya. Kalau tak jadi orangnya. Apa aja 5 menit, kau yang main game lah. Gak sehari. Kalau sayang Joana, selama dunia akhirat, andaikan nado ditakdirkan Allah malang katibo namanya, malang tak dapat ditolak, mujuh tak dapat diraih. Jam 2 malam rumah awak tawakal. Api kadang anak jujur sedang lalu di padiah lalu nyok atau di jagoan. Bu, awak dah ibu dong. Awak apa kan? Di padiah lalu di jagoan. Di jagoan. Tak namuhnya jagoan dong. Nyeletiah melayang pagi tadi siang tadi je. Hah? Di gendong. Ah tua. Amak-amak negetik tu. Pandai dah menggendong itu. Tak bisa dijagon digendong, tak namuh digendong, diagui lah. Ingin aku menyelamatkan anak-anak dari kebakaran. Letikah anak tawakal? Tidak. Akhirnya terdengar suara azan subuh 5 waktu sehari semalam di Siko di musola Al-Aminah. Salatu khairun minan naum. Anak bapak dia lalu tahu jagoan. Dosa jawab. Jawab serang-serang saya. Kalau di padiah lalu secara tak langsung awak mengecek, nah ayah jawaban deh baik kasarago dulu di tunggu di pintu neraka ya. Kamu itu tu mah. Beko lah jam 7 hari baru ribui. Lalu kalau hari ni jam 7 tu tak masih sekolah. Macam dia batu tu seketik. Jago. Dalam beg sekolah ribut negari segala. Hilang salah subuh niang-niang saya. Tidak ingin menyelamatkan anak orang lain. Jadi kalau ingin menyelamatkan anak dunia akhirat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, pelihara dirimu. Kalau Allah awak, keluargamu, keluarga awak, anak dia cucu awak. Diajak ke rumah saji, dibawa bersama-sama, ajaknya solat, muru auladakum bis solat. Kata Rasul, suruhlah anak-anakmu mendirikan
walian dia nak walian. Tidak ada sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusir anak dari masjid dan musola, tidak ada. Nggak ada itu. Bahkan Rasul sedang sujud sekalipun naik ke pundak beliau Hasan wal Husain. Kalau dia main kudu-kuduan, main apa itu? Main skoka. Lain dibantiap oleh Nabi. Enggak. Dipagan di lamuan sujud deh. Be Rasul itu pendidikan kanak itu. Jadi kalau ada anak yang ribui baca kaknya, bagalui disuruh di masjid, enggak diusia do salah bahasa tukang bahasa. Nanti caranya. Mohon maaf, kita dari Dewan Masjid juga menyampaikan seperti itu. Ada sampai kata lingo, ada yang melarang anak-anak ke rumah masjid. Kan sedih kita itu. Memangnya masjid itu sarugo itu milik orang kaya-kaya saja. Nah, itulah dari YouTube tuh. Boleh dilihat. Surga bukan milik orang tua-tua saja. Bu, nak kamu masuk sarugo ke orang kaya saja atau jangan anak sekali? Hah? Awak nak kaya saja? Anak macam pancar nak kau tu? Kasadualah Nah, kalau kasadualahnya selamanya awak. Ramai-ramai awak. Ajak takmir masjid itu gunanya adalah bagaimana meramaikan rumah ibadah. Dengan wirid pengajian, wirid remaja, pendidikan, penghadiran, majelis taklim dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Jadi kalau ada anak ribut, anak bagalui, hendak diusir, ditunjuk, diajari. Awak kasurau, hendak bagalui ya? Ya. Bagaluinya di rumah disepuh beliau, jangan dalam sholat. Bagaluinya, tidak boleh dalam sholat dah. Supaya, gitu. Apa kau ribut? Hanya sudah. Di rumah ditegur. Tadi kan layak kecil. Besok jadi ribut hendaknya. Itu caranya. Beberapa hari kemarin kita pengajian di Bali Piang. Ramai, datang ramai itu. Anak-anak diungguan sama anak-anak. Bapak, ibu. Nggak ribut itu, mau dari Pasaraya. Panik pengurus di gue itu. Baca rumah yang anak ya, yang anak itu murah ya pak. Baca usianya di bawah. Joya, dua dek ya, jangan deh, dua dek yang deh. Kalau ada jo ayah hontah jo anak, ayah itu hontah mah. Tak ada itu. Dengan siapa dia datang? Kalau anak sama anak di dua-duaan, itu biasa. Dunia anak, jangankan anak sama anak. Awak nak gaya-gaya yang hontah jo. Jadi ibu-ibu mau hontah aja kan. Baik bapak ibu hadirin kaum muslimin. Jadi oleh sebab itu, momen nuzul Al-Quran kita pedomani, kita amalkan Al-Quran itu. Jadikan Al-Quran itu hudan, petunjuk. Kalau sakit awak baca Al-Quran, demam awak baca Al-Quran, panian awak baca Al-Quran, bisa syifa 5 fis sudur, pengobat. Kalau luka awak baca Al-Quran tapi tetap dijahit, nah itu tetap dibawa ke puskesmas. Nah luka itu bisa taruh itu, nah gitu. Kecuali mukjizat Rasul bisa. Nah, jadi oleh sebab itu Al-Quran itu adalah kalam Allah, kalam yang mulia, kitab suci. Nah kita pedomani, kita ambil pelajaran, jadikan sebagai sumber segala-galanya. Di dalam Al-Quran lengkap sudah, tidak ada yang cacat dan kurang sedikit pun. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang taat, selalu banyak membaca Al-Quran. Ingat, Al-Quran yang kita baca akan sebagai syafaat. Iqra'ul Quran, kata Rasul, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang
Nggak susah menghafal Al-Quran dan pokoknya nambuah. Makanya kita buat konsepnya 3 kali 10. Di rumah kita kan ada rumah tahfiz Al-Quran itu. Ini anak tahfiz itu ya. Tuh anak bapak itu tahfiz Quran itu berapa orang, si Hana dan abangnya juga. Kenapa 3 kali 10? 10 orang ini baca dulu, nggak perlu dihafal. Allah nggak nyuruh menghafal, nggak ada Allah nyuruh menghafal. Iqra, Iqra, bacalah, Iqra, bacalah. Wahyu pertama itu kan seperti itu. Diajak orang membaca Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Hafalnya dia. Tahu nggak? Sajuk, diajak membaca. Suruhlah anak umur 2 tahun coba baca. Atau 1 tahun setengah. Apa nih? Tahu? Nggak tahu juga. Kenapa? Dia belum baca. Awak diajak membaca. Kok aku tonggak? Aku tonggak tahu. Baca tonggak. Kan donde. Udah. Sering baca. Akhirnya lengket. Nah, kalau enggak, saya lihat metode membaca Al-Quran cepat Syekh Ali Jabir almarhum ada, itu malah 5 menit lengket, kayak fotokopi aja. Baca Al-Quran jangan begini, mengantuk. Gini, pandang Al-Quran itu, pandang Al-Quran cepat itu, nggak usah baca, tengok saja. Bisa. Sudah dites kok. Setidaknya 1 ayat itu ulang 5 kali. Tergantung cepat lambat daya tangkap kita. Ada kan? Wabashiril ladina amanu, wabashiril ladina amanu, wabashiril ladina amanu, wabashiril ladina amanu. 5 kali. Tutup. Wabashiril ladina amanu. Bisa. Ada. Makanya ada, tidak aneh, ada nenek-nenek yang bisa hafiz Quran, ada. Yang penting ada kemauan. Nah, itu yang penting, ada kemauan. Ibu cobain aja di rumah. Apa? 1 ayat itu kalau ingin menghafal, ini rahasianya, kita bocorkan saja. 1 ayat itu, mungkin kita membaca surah Al-Bayyinah. 1 ayat itu baca 5 kali. Kemarin kita mengadakan metode pelatihan itu di kampus di Balai apa di Istimewa itu 40 kali, itu lama itu. Kita punya metode 30, 3 kali 10 menit baca. 10 menit yang kedua itu tinggal tutup murojaah, hampir bisa. Makanya ada anak di tempat kita itu dia 3 hari, 2 hari baru dia sudah selesai 1 juz, 2 juz. Coba 1 minggu bisa 4 juz, 3 juz. Kenapa? Pakai metode itu. Saya tinggalkan dekat di sini, Bumi Lestari, dekat SP28. Dan promosi dia Ibu, menyampaikan saja. Oleh sebab itu penting bagi kita, kalau kita ingin selamat dunia akhirat, pedomani Al-Quran. Insyaallah. Sip. Al-haqqu min rabbikum. Dalam penyampaian nama tadi, kok kurang lama manihi rajin bawang de kurang lihiro biji de kurang kuning atau masakan talabi mata, maafkan anggota tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, jauh dari itu juga kita sudah saling memaafkan. Sebab anggoba itu malu anggoba maka mungkin tadorong lompatan lupu dekat inan kapata. Dan dogat yang rata-rata ada tupai dan tagawah yang qadim hanyalah Allah. Salaki Allah kita taubat, salaki manusia saling maaf memaafkan. Mari Al-Quran kita pedomani, kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Ila liqa, fastabiqul khairat.